Waarom dit zo speciaal voor je is? Nou ja, sowieso de band met mijn familie is heel sterk. Ja. Mijn opa was altijd mijn allergrootste fan. En die is van ja, vooral goed. Ja, op zich lekker gespeeld hoor. Ja, de minuten die ik had waren lekker. Ja, en hoe moeilijk zijn die minuten daarvoor? Ja, die zijn wel pijnlijk. Ja, maar ja. Dunia sepak bola kembali tercoreng oleh sikap tidak profesional dan cenderung kasar dari tuan rumah Arab Saudi. Reaksi mengejutkan bintang Argentina yang kini membela klub Inter Miami. Ia menyebut Arab Saudi dari dulu licik kalau jadi tuan rumah. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu dari kalian itu ternyata bisa mengurangi satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Dalam laga grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, dini hari WIB. Alih-alih menjunjung tinggi semangat fair play dan sportivitas, panitia pelaksana pertandingan justru menunjukkan wajah asli sepak bola yang penuh manipulasi dan intimidasi, ucap bintang Argentina itu. Ribuan supporter Indonesia yang telah membeli tiket resmi dan diarahkan ke gate 3, justru ditahan berjam-jam di luar stadion tanpa alasan jelas. Ironisnya, teknologi canggih seperti pintu turnstile otomatis yang seharusnya mempermudah akses penonton dengan scan barcode tiket sengaja tidak diaktifkan oleh Saudi Arabia Football Federation, SAF. Sementara itu, penonton lokal Arab Saudi dibiarkan masuk dengan leluasa bahkan tanpa tiket, tambah Messi. Sistem tiket yang seharusnya menjadi jaminan keteraturan, justru diabaikan demi kepentingan sepihak. Diskriminasi terang-terangan terjadi di gerbang masuk, supporter Indonesia diperlakukan seperti ancaman, bukan tamu yang datang untuk mendukung tim nasionalnya. Bahkan bintang Argentina ini menambahkan, ada supporter yang diinjak petugas keamanan saat terjatuh karena berlari usai gerbang dibuka pantel setelah berjam-jam menunggu. Kami menuntut FIFA dan AFC untuk melakukan investigasi menyeluruh atas insiden ini. Sepak bola tidak boleh tunduk pada kekuasaan yang menyalahgunakan wewenang. Indonesia datang untuk bertanding, bukan untuk dihina, ujar Matias. Supporter timnas Indonesia yang datang jauh dari Prancis ke Arab Saudi untuk mendukung Garuda. Lebih parah lagi, perlakuan kasar aparat keamanan terhadap keluarga pemain Indonesia menambah daftar panjang pelanggaran tuan rumah. Istri Tom Haye, Bibece Riva, yang tengah hamil 6 bulan, mengalami kram akibat dipaksa menunggu terlalu lama. Ibu dari JIZ nyaris menjadi korban kekerasan fisik oleh petugas yang bertindak brutal. Kekasih Dean James bahkan harus digotong melewati barikade karena tidak diizinkan masuk. Seperti diketahui, pada laga itu timnas Indonesia kalah dengan skor 2-3. Selanjutnya, skuad asuhan Patrick Kluivert tersebut akan menghadapi Irak di stadion yang sama, tanggal 12 Oktober tahun 2025 dini hari WIB. Laga ini dianggap sebagai salah satu penampilan paling mengejutkan dari tim Asia Tenggara dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia. Dalam laporan utamanya, Kora secara belak-belakan menulis bahwa mereka tidak menyangka timnas Indonesia mampu bermain seefektif dan seberani itu di kandang Arab Saudi. Media tersebut bahkan menyebut bahwa permainan Indonesia malam itu pantas mendapat tepuk tangan dari siapapun yang mencintai sepak bola. Kami tidak percaya dengan apa yang kami saksikan malam ini. Indonesia bukan hanya tampil penuh semangat, tetapi juga sangat matang. Secara taktik, mereka bermain dengan identitas yang kuat, disiplin, dan penuh perhitungan. Kora menambahkan bahwa permainan Indonesia kini sangat berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Tim yang dulu dikenal hanya mengandalkan semangat dan kecepatan, kini telah bertransformasi menjadi tim yang memahami taktik modern dan penguasaan ruang. Patrick Kluivert telah membawa sesuatu yang baru ke dalam sepak bola Asia Tenggara. Indonesia bermain seperti tim Eropa, mereka mengerti bagaimana membaca permainan, memanfaatkan ruang, dan mengatur ritme pertandingan dengan cerdas.
Salah satu hal yang paling membuat Cora terkejut adalah strategi cerdas pelatih Indonesia, Patrick Kluivert bersama asistennya Alex Pastor yang menurunkan formasi 4-2-3-1. Media tersebut menyebut formasi ini sebagai senjata rahasia yang membuat Arab Saudi kebingungan. Formasi tersebut dinilai sempurna untuk menghadapi gaya permainan cepat dan eksplosif Arab Saudi. Dengan dua gelandang bertahan, Indonesia berhasil mematikan pergerakan kreatif di lini tengah lawan sekaligus memberikan keseimbangan ketika melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Fans timnas Arab Saudi sendiri menyayangkan hal ini terjadi, pernyataan mereka pun akan memboikot negaranya sendiri jika hal ini terulang kembali. Insiden terkait supporter Indonesia yang dipersulit masuk stadion oleh aparat keamanan Arab Saudi menjadi viral dan menuai kecaman luas. Tersebar ratusan supporter Garuda yang sudah mengantongi tiket resmi melaporkan mereka ditahan dan diperlambat masuk stadion. Banyak yang terpaksa menunggu lebih dari 1 jam di luar gerbang hingga pertandingan sudah berjalan. Sebagian bahkan tidak bisa menyaksikan jalannya laga sejak menit awal. Sejumlah rekaman video amatir yang memperlihatkan aparat keamanan Saudi sengaja menahan antrean supporter Indonesia langsung beredar luas di media sosial. Video tersebut menampilkan kondisi kacau di pintu masuk di mana supporter ditahan tanpa alasan jelas. Meskipun pemeriksaan tiket dan identitas sudah dilakukan, ini jelas bukan soal teknis, ada indikasi kesengajaan memperlambat masuknya fans Indonesia. Kami merasa ini bagian dari strategi untuk mengurangi dukungan langsung kepada tim, ujar salah satu saksi mata asal Jakarta. Respon FIFA dan AFC, kasus ini tak bisa lagi dianggap sepele setelah Presiden FIFA Gianni Infantino serta Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifah dilaporkan turun tangan untuk meminta laporan resmi. Kedua otoritas sepak bola tertinggi itu disebut menerima banyak laporan dan bukti visual dari publik terkait insiden ini. Jika benar ada upaya sistematis untuk menghalangi supporter yang sudah membeli tiket resmi, ini jelas pelanggaran serius terhadap prinsip fair play, kata seorang pejabat IFC kepada media Timur Tengah. Kini muncul desakan keras dari Republik Indonesia dan komunitas sepak bola internasional agar FIFA dan AFC memberikan sanksi tegas terhadap Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Bahkan sebagian fans menyerukan agar kemenangan Arab Saudi dalam laga ini dibatalkan karena dianggap tercoreng praktik tidak sportif. Kuota tiket jadi sorotan. Sejak sebelum pertandingan, persoalan distribusi tiket sudah menuai polemik. Dari kapasitas stadion yang mencapai 60.000 kursi, hanya 4.000 tiket yang diberikan kepada supporter Indonesia.